Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya hormati, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ada di rumah ibu. Ibu siapa namanya ibu? Sutarti, Ibu Sutarti yang ada di Desa Ngandong, Kecamatan Ngandong, Kabupaten Boyolali. Ibu Sutarti, menurut informasi yang kami dapatkan, beliau hidup sendirian. Beliau kebetulan tidak atau belum sampai detik ini belum dikaruniai anak, sehingga beliau hidup sendirian. Keseharian beliau ya didek watu itu mecah batu yang diambil dari sungai. Tasih kiat bu, ngambil batu teng sungai teng kali tasih kiat. Niku kan kebon mawon batune. Batunya dari kebon, terus yang nidek sinten bu? Nggih kula. Oh, piyambak. Disade dijual di mana bu? Nggih. Dipuruki mriki Oh, jadi nanti kalau sudah dipecah batunya, coba dilihatkan batunya mas. Nah ini nanti kalau sudah dipecah batunya, maka nanti akan ada yang mengambil, ada yang membeli. Setunggal truk pinten regine mbah? Mboten enten sak truk, ndak enten sak truk mboten enten. Lah sakol pinten regine? Mboten mesti kan terselah sing tumbas ngeten. Oh, biasanya ditumbas pinten? Nggih 300. 300 niku pinten dinten, Mbah? Dangu niku tahunane. Oh, tahunan nembe sak kol ngoten. Nggih. Itu. Jadi satu kol itu 300.000, mengumpulkannya nideknya bisa saja 1 tahun. Lajeng kalih nyawah mbah. Gadah sabin mboten. Gadah sabin. Mboten. Kebon. Nggih, kebon niki. Kebon tanamane napa mbah? Bero mboten saged nanem ngeten nek. Jadi beliau punya kebun, tetapi bero-bero itu dibiarkan begitu saja karena beliau tidak mampu untuk mengelolanya, sehingga lajeng sehari-harinya sedinten-dintene nek maem pripun, Mbah? Nggih, saentene nggih ngono. Saentene sang saleh. Lajeng napa niku masak piyambak? Nggih. Saking tangga tepale napa sederek enten bantuan saking pemerintah? Diparingi napa? Diparingi bantuan? Saking tanggi-tanggi. Saking tanggi-tanggi. Mboten. Nggih, piyambak ngoten nggih. Nggih, tapi salat nggih, Mbah? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah salate nggih ajeg mboten tau ketinggalan ning. Alhamdulillah. Jadi salate ajeg mboten nate ketinggalan. Nek salat zuhur pinten rakaat, Mbah? Sekawan. Oh, sekawan. Alhamdulillah. Nek salat maghrib tiga rakaat nek maghrib. Nek maghrib 3 rakaat, nek subuh 3 napa sekawan, Mbah? Nek subuh kalih. Oh, kalih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ini kita menghibur beliau meskipun kita datang ke sini ya dengan harapan bahwa kita bisa mengetuk hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi berkali-kali kami sampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di sekitar kita, ya insya Allah kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Ibu Sutarti pada kesempatan kali ini menjadi tokoh kita, inspirasi kita
beliau yuswa pinten, Mbah? Nggih 50 ya ini. Jenengan 50. Kadose kok 17 ngoten, Mbah? 50 punjul pinten? Kirangan. Oh, saya tanya umurnya berapa? Katanya umurnya itu 50 itu 50. Tapi saya nggak yakin kalau secantik artis-artis kayak sekarang yang paling cantik siapa ya? Kim Kardashian ya. Kayak Kim Kardashian begini masih 50 tahun ya. Saya nggak percaya, kayaknya lebih deh. Berapa yuswane pinten, Mbah? Nggih. Oh iya, jadi kita datang ke sini juga bukan sekedar apa namanya memberikan, tetapi juga menghibur beliau. Dan mboten kesepian, Mbah. Kesepian pripun? Nek dalu kan piyambakan, mboten kesepian. Nggih. Nggih, sok. Nggih sok takut Oh, takut. nggih. Takut kalih sinten? Ya kali nggih kali anu niku. Sing mboten ketok niku. Oh, sing mboten ketok. Lah wong mboten ketok kok jenengan takuti. Iya, beliau kalau malam katanya sering ketakutan. Mboten takut. Dalam? Nggih nek ketinggalan mboten takut niku. Oh lah, nggih. Jadi beliau kalau malam juga sering ketakutan, sering karena rumahnya memang di tengah-tengah kebun ya, di tengah-tengah kebun sendirian dan tidak ada yang menemani. Besok tak carikan suami, mau ndak? Mau, Mbah? Kersa mboten? Mboten Oh, mboten. Iya. Repot Lah kalau punya suami kan ada yang merawat, Mbak. Ada yang nemeni. Iya. Jadi Ibu Sutarti sekali lagi adalah inspirasi buat kita, meskipun usia beliau tidak muda lagi, meskipun hidup di tengah kebun sendirian, meskipun tidak tahu besok akan mendapatkan penghasilan dari mana. Kalau kita melihat hasil titikan atau tutukan batunya itu, pecahan batunya itu setahun baru bisa dijual, dan itu cuman laku sekitar 300.000. Nah, untuk menopang hidupnya kesehariannya ya tawakal kepada Allah. Beliau tidak pernah melupakan sholat, beliau tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Poso mboten nek Ramadan, Mbak? Nggih poso nek Ramadan. Alhamdulillah. Nate bolong mboten poso nek wingi? Poso niki. Saya anu mboten anu. Wingi posone batal mboten wingi Ramadan wingi, Mbak? Mboten. Nutuk sebulan, Mbak? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi secara syariat, secara kewajiban beliau tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka kalau beliau saja dengan kondisinya yang boleh dikatakan sangat terbatas, lalu kemudian beliau tetap menjalankan amalan-amalan syariat, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tetap mensyukuri nikmat. Bahkan jarak dari rumah ke masjid itu sekitar 100 meter. Beliau dengan usianya yang sedemikian rupa, penerangan di tempat beliau juga tidak begitu terang, tetapi beliau masih mulazamah, masih tetap muadzabah untuk bisa datang ke masjid di mana beliau harus menjalankan sholat 5 waktu. Ini zuhur sampun zuhuran? Dereng. Oh, dereng, nggih. Kok dereng enten apa? Kok dereng sholat? Dereng. Oh, nggih. Niki pun jam 1:30 niki wau barusan datang dari kebun, sehingga beliau belum baru datang cari batu, sehingga belum sempat untuk menjalankan sholat zuhur. Tetapi keseharian beliau ketika tidak ada kegiatan, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, selalu datang ke masjid sesuai dengan tepat waktu dan berjamaah dengan yang lain. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pemirsa, bahwa bersyukur kepada Allah itu ada 3 hal yang sering kita sampaikan.
Asyukru bil arkan, asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi. Asyukru bil lisan ya alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Asyukru bil arkan ketika beliau bahkan mohon maaf mungkin kasarnya kenapa saya tadi nanya dengan nada yang suara yang agak tinggi karena beliau sudah menurut informasi sudah bahasa Jawanya sudurungon. Sudurungon itu sudah berkurang pendengarannya. Lalu kemudian beliau masih tetap mendengarkan adzan subuh, mendengarkan adzan asar, mendengarkan adzan isya dan seterusnya. Sementara kita yang pendengaran kita alhamdulillah masih normal, masih maksimal. Penglihatan kita masih maksimal, tetapi kadang-kadang kita tidak mendengarkan adzan, bukan karena tidak mendengarkan, tetapi tidak mendengarkan dalam artian dengan hati kita. Kita barangkali telinga kita dengan jelas mendengarkan adzan, tetapi kita tidak mendatangi tempat di mana adzan itu bersumber. Tetapi beliau dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya, dengan usia beliau, alhamdulillah beliau bersyukur dengan arkan. Seluruh anggota badannya beliau selalu niatkan untuk ibadah, untuk bekerja, menopang hidupnya sendiri, tidak meminta-minta. Saya dapat tidak ada informasi yang saya tanya tadi bahwa beliau pernah ke tetangga untuk minta-minta, tidak ada kamus di dalam kehidupan beliau. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalbi, hatinya selalu husnudzon kepada Allah, hatinya selalu baik, hatinya selalu berpikir untuk menolong orang lain. Kalau ada yang meninggal enten sing sedo nggih takziah nggih, Mbah. Mboten sakit sengen gitu. Oh. Nek enten sing rewang-rewang derek. Nggih sengen sakniki. Oh gitu. Jadi dulu ya. Sekarang karena sudah tidak jeli lagi melihat jalan, sudah tidak mampu lagi untuk berjalan jauh, maka beliau membatasi diri untuk tidak banyak beraktivitas ya di sosial karena kita melihat beliau sekarang memang dengan usia yang sedemikian rupa. Barangkali dari ibu-ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk Ibu Sutarti ya Bu ya. Ibu Sutarti nggih. Kalau ibu namanya diganti kayak nama Jepang loh Bu. Dibalik sedikit itu kayak nama Jepang loh. Sutarti jadi Tartisu. Tartisu. Ya silakan ibu-ibu mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Basir silakan. Bu Dada ya. Silakan ini dari Yayasan Ibnu Salman Peduli dan Berbagi bersama jamaah pengajian rutin Mukasyafatul Kitab Mukasyafatul Qulub menyampaikan ngadeg Mbah. Berdiri ya sakit. Iya. Ini berdirinya sudah mulai bergoyang karena beliau sudah usianya sudah di atas 70 tahun. Nggih, terima kasih. Semoga berkah nggih Mbah. Terus monggo lenggah meleh. Kalau nanti pas doa sholat ibu-ibu kami didoakan semua ya Mbah. Nek pas dongo pas sholat kita didoakan mudah-mudahan semua sehat nggih Mbah. Mudah-mudahan kita semua lancar, mudah-mudahan kita semua bermanfaat untuk umat. Ngoten nggih Mbah? Nggih. Kula kinten sekap semanten. Saya kira cukup sekian dan mungkin barangkali dari saudara-saudara semua ketika melihat tayangan ini kami sekali lagi mengetuk untuk mari kita berbuat untuk sesama, jangan melihat latar belakangnya kelompok sosialnya dan seterusnya, tetapi kita merangkul semuanya, kita memperlakukan manusia sebagaimana mereka manusia, mereka butuh dirangkul, mereka butuh diajak komunikasi, mereka butuh diajak untuk bercanda. Karena barangkali kebanyakan dari kita kalau sudah melihat orang-orang yang lanjut atau bahkan justru dengan kesepian itu kedatangan orang itu sangat luar biasa berharga, bukan sekedar hanya memberi tetapi juga memberikan perhatian, itu juga luar biasa. Ada satu cerita atau kisah bahwa ketika orang-orang lanjut usia panti jompo di Eropa, mereka menulis surat lalu kemudian surat itu dikirim ke pos. Padahal surat ditulis sendiri, dikirim sendiri, kemudian suatu saat nanti dia mendapatkan surat itu dari kantor pos, seolah-olah dia mendapatkan orang yang memperhatikan.
Lah, perhatian-perhatian yang non material inilah yang sebenarnya juga penting untuk kita berikan kepada orang-orang semisal Ibu Sutarti yang selama hidupnya sendirian, yang sampai detik ini sendirian, tidak ada yang menemani. Bahkan kalau tadi disampaikan ketika malam hari juga beliau merasa ketakutan, ada hal-hal yang barangkali mungkin pikiran-pikiran yang menggelantungi beliau. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua untuk selalu berbuat, untuk tidak berhenti berbuat meski tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi malayudraku kuluh layudraku kuluh. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Kita berbuat, kita menjalankan, kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan yang kecil, yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu-ibu semua. Mohon sekali lagi Mbah doanya untuk kami semua serombongan dari Ibnu Salman Center Berbagi dan dari kajian kitab Mukasyafatul Qulub Masjid Perumahan Kopassus, bisa selalu istiqomah untuk berbagi kepada orang lain. Wabillahi taufik walhidayah waridwal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.